it's me Rahmi Erita and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua tentang tips cara menulis skripsi agar cepat selesai. Namun sebelum teman-teman melanjutkan untuk nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel aku agar kedepannya aku makin semangat lagi untuk membuat konten-konten yang positif bagi teman-teman dan juga channel aku makin berkembang. Tips yang pertama, pilih tema penelitian yang memang kamu sukai dan kamu pahami. Kenapa? Karena ketika kamu menyukai suatu penelitian, itu akan membuat kamu untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi tersebut. Dan kenapa yang harus kamu pahami? Karena kalau kamu nggak memahaminya, ya pasti akan ada rasa malas untuk mengerjakannya. Dan setidaknya kamu tahu alasan mengapa kamu mengambil penelitian tersebut. Tips yang kedua, kerjakan skripsi di tempat yang kondusif yang membuatmu nyaman dan bisa konsentrasi tinggi. Karena di saat skripsi itu, kita emang butuh waktu untuk sendiri. Kalau menurut pengalaman aku dulu, waktu aku skripsian, aku tuh kalau ngerjain itu bisanya kayak di tempat sepi gitu. Kalau nggak sepi pun ya harus sendiri gitu, nggak bareng teman-teman yang lain. Karena ketika udah ngumpul, itu kadang nggak ngerjain skripsi guys, tapi ngegosip. Atau misalnya kadang kita tuh kayak malah ngerencanain kayak jalan-jalan gitu kan. Jadi kadang skripsinya tuh terbengkalai, cuma jadi pajangan, terus nongkrong bareng, ujungnya cuma makan minum. Skripsinya nih udah standby nih buat dikerjain nih, tapi gara-gara udah ngumpul bareng temen tuh lupa gitu. Tips yang ketiga, rajin-rajin datang ke wisudaan temen. Itu penting banget guys, agar kita semakin termotivasi untuk segera wisuda. Karena ketika ngeliat temen yang wisuda nih, pasti dalam hati begini, ih temenku udah wisuda, aku harus cepat-cepat juga nih wisuda, harus semangat skripsinya, semangat. ya nggak sih guys kayak gitu? Kalau aku pribadi tuh, karena aku berpengalaman, jadi tuh kayak kadang sedih gitu kan. Ada temen yang tadinya kita sama-sama ngerjain skripsinya, tapi dia wisuda duluan. Karena tuh kayak yang, aduh gue harus bisa nih, gue pasti bisa, dia aja bisa kenapa gue enggak gitu. Jadi untuk datang ke wisudaan temen tuh penting juga guys. Karena itu salah satu cara yang membantu kita buat bisa cepet selesai ngerjain skripsi atau tetap semangat ngerjain skripsi. Tips yang keempat, cari temen yang sejalan, yang sama-sama ingin segera lulus jadi sarjana guys. Itu penting banget, karena aku dulu juga pengalamannya kayak gitu. Karena aku, alhamdulillah ya, waktu itu aku satu kosan itu dia, karena kita beda jurusan, jadi dia itu udah penelitian tuh, tapi aku tuh masih bingung yang kayak judul gitu kan. Tapi karena temen udah mulai skripsinya tuh kadang kayak termotivasi aja gitu. Dia aja udah apa namanya, udah sampai bab 2 misalnya, aku masih yang bab 1 yang belum di ACC gitu. Sedih gak sih? Tapi di situ tuh karena aku dapet temennya yang dia juga semangat, pasti ke bawah-bawah. Itu ngaruh banget guys, lingkungan. Oke guys, pokoknya lingkungan. Lihat temen kamu, apakah dia juga semangat ngerjain skripsi atau enggak. Kalau enggak, mungkin bisa ditinggalkan untuk sementara waktu gitu kan. Sementara waktu aja, tapi nanti ya tetap bisa ngumpul-ngumpul lagi kalau kalian udah selesai skripsiannya. Tips yang kelima yang harus kalian lakukan adalah mencari tahu apa kesukaan dosen pembimbing kalian. Itu penting banget guys, karena itu bisa membantu kamu untuk cepat menyelesaikan skripsi. Kayak aku, pengalaman aku sendiri itu, dosen aku senengnya senengnya mahasiswanya ikut masak-masak di rumah beliau gitu. Karena ketika habis masak-masak itu kita makan-makan gitu. Jadi pas pagi-pagi misalnya weekend gitu, kita bimbingan di rumah beliau, terus kita belajar dulu sekitar 2-3 jam bimbingannya. Habis itu siangnya kita masak-masak, habis masakan kita makan-makan. Dan itu sangat membantu proses aku untuk skripsian guys. Tapi mungkin buat teman-teman yang buat kalian yang skripsiannya di kampus, ya nggak masalah. Mungkin ada yang beliau itu beliau tuh suka dibawain makanan kah, atau misalnya beliau tuh senangnya ngeliat ngelihat mahasiswanya yang baca buku misalnya. Ya udah, misalnya beliau punya karangan buku sendiri, usahakan kalian baca buku beliau gitu. Karena dengan kalian membaca buku beliau, kadang mereka tuh kayak, wah ini anak pinter nih. Secara nggak langsung guys, dibilang pinter.
Padahal kadang kita cuma bawa bukunya doang. Kalau enggak ya seenggaknya baca-baca dikit lah gitu kan. Pokoknya jangan lupa kesukaan dosenmu apa, itu penting. Oke. Tips yang keenam yang wajib kalian lakukan yaitu buat deadline sendiri guys. Itu penting banget karena aku pribadi dulu ya sebenarnya walaupun nggak kesampaian ya, tapi setidaknya kita tuh punya usaha gitu dalam tulisan. Karena kadang selain ucapan adalah doa, tulisan itu juga doa guys, harapan kita gitu yang bisa kita lihat terus dan menjadi doa. Nah kayak aku dulu tuh sedikit cerita ya, aku tuh dulu skripsian, waktu skripsian itu berharap banget bisa wisuda itu bulan Mei. Sedangkan aku bulan Mei aja baru di ACC, gak mungkin dong. Tapi gak apa-apa, habis itu aku tulis lagi deadline aku semoga bisa wisuda bulan September. Ternyata kata Tuhan belum, ya udah aku berpositif thinking bahwa Tuhan memiliki rencana yang lain. Akhirnya aku bikin atau aku minta sama Tuhan untuk wisuda bulan November. Ternyata belum lagi guys, karena sempat dosen aku ngambek ya karena sesuatu hal, dan akhirnya aku sebulan itu nggak bimbingan. Tapi nggak apa-apa, itu pasti yang terbaik dari Tuhan, yang dikasih sama Tuhan ke aku. Dan akhirnya aku minta sama Tuhan Februari, itu benar-benar hari terakhir, maksudnya kayak permintaan terakhir aku gitu sama Tuhan. Tapi ya udah habis itu aku pasrah, terserah Tuhan mau kapanpun, yang penting aku udah berencana. Pasti rencana Tuhan lebih indah daripada rencana aku. Dan akhirnya guys, memang benar rencana Tuhan itu emang lebih indah. Intinya bikin deadline, mau itu tercapai atau enggak, intinya kalian ada motivasi gitu. Apa yang membuat kalian semangat untuk tetap mengerjain skripsi, dan juga yang membuat kalian untuk konsisten terus mengerjakannya gitu. Kayak aku dulu waktu udah mulai dapat dosen pembimbing, aku selalu menargetkan diri aku untuk 1 minggu itu wajib bimbingan, entah itu sekali atau 2 kali, tapi seminggu tuh harus bimbingan. Dan emang bener, kalau kata orang-orang nih, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Tips yang ketujuh yaitu guys, fokus. Itu penting banget ya guys, karena kalian tahu kan, yang namanya mahasiswa atau dunia perkampusan itu terkenal juga dengan masalah suka dengan nongkrong gitu. Suka dengan nongkrong, apa ya bahasanya? Pokoknya seneng gitu loh buat ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ngobrol gitu kan, berbagi ilmu, sharing. Oke, itu emang sharing dan berbagi ilmu juga. Tapi guys, ini ada skripsian yang seharusnya kamu segera lulus, tapi gara-gara kalian menunda dengan kalian selalu nongkrong sama teman-teman kalian sampai nggak sempet ngerjain skripsinya. Lalu yang terakhir adalah doa. Itu penting banget guys, terutama jangan lupa minta doa orang tua. Kayak aku tuh ke setiap mau bimbingan pasti selalu telepon, Mah, dari Rahmi ya, Rahmi mau bimbingan, semoga aja dilancarin sama Tuhan dan gak banyak revisian. Enggak gitu juga guys, kayak gitu juga. Maksudnya pasti minta yang terbaik gitu, buat didoain semoga lancar gitu kan buat skripsiannya kayak gitu. Dan itu guys, jujur doa orang tua emang mustajab banget. Dan kalian jangan pernah lupakan jasa orang tua kalian. Oke? Jangan lupa berdoa dan minta yang terbaik sama Tuhan. Kapan waktu terbaik wisuda kalian misalnya, atau waktu terbaik rencana-rencana kalian, intinya kalian sudah merencanakan, tapi kalian harus ingat rencana Tuhan emang lebih baik daripada rencana kita. Dan aku sudah merasakannya, dan aku bersyukur baru lulus wisuda kemarin. Ya cerita sedikit nih, ya berhubung karena skripsian aku itu bahasa Arab guys, jadi banyak kendala gitu, banyak perjuangan di sana, banyak waktu yang harus direlakan demi skripsiku cepet selesai. Kayak gitu deh pokoknya, ya perjuangannya. Terus juga bagi teman-teman nih yang juga sama kayak aku, yang pejuang skripsi bahasa Arab, coba yang mau tahu tips dan cara mengerjakan skripsi bahasa Arab dengan mudah, dan aku mau deh untuk ngebahas per babnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin aku bantu, boleh DM aku ya, atau misalnya chat aku boleh, biar aku bisa membantu teman-teman yang sedang kesusahan dalam mengerjakan skripsi bahasa Arab. Nah teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalian kalau emang benar-benar pengen cepet skripsinya selesai,
bener ya, lakuin 8 tips yang aku kasih ini, karena insya Allah, karena aku udah menjalankan dan aku sudah mengalaminya sendiri, insya Allah bakal cepet selesai. Dan untuk kalian para pejuang skripsi, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Oke guys, mungkin sekian dulu dari aku. Semoga video ini bermanfaat, and see you in my next video. Bye bye.